Halo dear brother, apa kabarnya? Gimana? Masih menggoli pasangan teman? Jangan dong. Kembali lagi bersama saya Jan, everything always good boy. Tema yang akan saya bahas kali ini adalah kedua pihak pasangan yang toksik, namun ada satu pria yang telah berkeluarga atau mempunyai seorang istri, tapi masih saja menyimpan perempuan lain. Film ini berjudul Introspectum Motel yang masih anget banget rilisnya di tahun ini dengan genre, drama, dan trailer. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali dulu bahwa konten ini mengandung spoiler, jadi tidak perlu berlama-lama lagi spoiler di awal karena siang saya harus menemani Cinta Laura ke pasar pramuka beli cupang aduan. Yaudah, intro dulu. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Philip yang telah mempunyai seorang istri. Ini komuknya. Kemudian sang istri bernama Susan. Mereka berdua sudah merencanakan mengadakan Natal bersama. Namun, Philip mengatakan bahwa dia tidak bisa merayakan Natal dikarenakan ada agenda pertemuan. Philip sendiri di sini adalah seorang pria dengan profesi sebagai dokter kandungan. Sebagai permintaan maaf dari Philip, dia pun mengajak Susan melakukan perfujakan. Pagi harinya, Philip sudah siap untuk berangkat ke kantor lalu tidak ketinggalan dia harus mengisi perutnya di pagi hari dengan jus buah-buahan. Tidak dengan saya, pasti mencret. Kemudian Susan yang berada di sana mengatakan bahwa dia mengkhawatirkan keadaan putrinya yang sejak awal tengah diasuh oleh orang tua si Philip. Namun Philip menjawab semuanya akan baik-baik saja. Hingga akhirnya Philip berangkat ke kantor tapi menyempatkan singgah dahulu ke suatu butik di Tanah Abang yang ia di sana malah membeli ternyata membeli sebuah kalung untuk diberikan kepada seseorang. It's my favorite color. Mine too. Singkatnya, Philip mendatangi sebuah motel yang pada awalnya ia justru bilang bahwa akan ada agenda pertemuan dengan seseorang. Sesampainya ia di sana, sudah disambut resepsionis bernama Nina, namun bukan playboy namanya bila tidak menggoda perempuan-perempuan, hanya sekedar iseng. Do what? Go for a drink. Oh. And enjoy your stay. Cute. Don't forget my wake-up call. Philip yang berada di kamar merasa jenuh, akhirnya berinisiatif mencari udara segar di sekitaran motel tersebut. Hingga malam harinya terlihat seorang pria mendatangi bernama Paul, sebagaimana layaknya laki-laki yang dibicarakan seputar profesi atau kenakalan. Paul sendiri mengatakan bahwa profesinya adalah sebagai seorang dosen, namun tidak bagi Philip, ia enggan mengatakan kepada Paul bahwa tentang kehidupannya. Terlihat jelas bahwa Philip tipe laki-laki yang tidak sembarangan membicarakan seputar kehidupannya kepada orang asing. Lalu kemudian Philip kembali menggoda si Nina dengan rayuan dan ajakan-ajakan frontalnya. Namun dengan kepribadian yang baik, Nina kembali menolaknya mentah-mentah. Sakit banget. All the time. It's hard to know when someone's being sincere. Forget it. Setelah itu, saat Philip duduk sendiri, tiba-tiba Paul kembali menghampirinya dan mereka pun minum-minum amer bersama hingga dilanjuti obrolan sebuah ajakan dari Paul bahwa di sekitaran sini terdapat kios-kios perfujakan, tapi Philip menolaknya. Hingga suatu ketika saat Philip izin ke toilet, handphonenya pun berdering yang dengan sengaja Paul mengangkatnya bahwa itu dari Susan, istrinya. Karena sikap ketidaksopanan Paul itu, Philip terlihat sangat jengkel. I am so sorry. Singkat cerita, Philip terbangun dari tidurnya karena mendengar suara ketukan pintu kamar motel tempat ia berada, lalu saat mengecek keluar kamar tidak terdapat siapa-siapa. Begitu kembali ke kamar, ternyata ia mendapati kejutan dari seorang perempuan lain bernama Camilla. Siapa perempuan ini? Nanti tahu di endingnya. Dan mereka pun melancarkan aksi perfujakan. Saat selesai melakukan kejenjang acara, mereka berdua memintakan tolong kepada Nina untuk dipesankan sebuah taksi. Ternyata Philip dan Camilla mendatangi restoran dan berdansa tanpa memikirkan pasangan sah mereka di rumah. Dance with me. Dan ternyata benar pertunjukannya tidak cukup sekali sampai sudah terlihat rambut Camilla basah yang menandakan ia baru saja mandi wajib. Dengan sikap fuckboy yang dimiliki Philip,
Ia berusaha memberikan kebahagiaan melalui sekotak hadiah untuk Camilla yang berisi kalung emas, lalu tiba-tiba That was quick. Philip yang sudah terikat dan mulut dilakban, ternyata itu ulah dari seorang pria bernama Paul tadi. Alasannya adalah bahwa Philip telah bermain serong dengan wanita lain. Di sisi lain, ketika Philip tengah bermesraan, Susan, istri sahnya, tidak tahu letak keberadaan bahkan tidak sama sekali memberikan kabar terlebih dahulu. Itu yang membuat alasan Paul nekat menyekapnya. Fakta lainnya adalah perempuan yang Philip ajak berselingkuh itu ialah istri sah Paul sendiri. Nah loh. Kemudian Philip memohon kepada Paul agar kejadian ini tidak diketahui oleh sang istri sahnya, Susan. Setelah itu, Philip mencoba mengajak sebuah perjanjian damai dengan Paul agar sang istrinya, Susan, tidak tahu perihal kelakuan bejatnya ini dengan sebuah sogokan uang sebesar $100 per bulan sepanjang hidupnya Paul. Ribet banget. Tidak cukup sampai di situ, ternyata hubungan terlarang mereka berdua telah Paul sadari sejak lama hingga ia memberikan bukti rekaman pertemuan mereka yang membuat Philip sendiri kena mental. Namun di lain pihak, Nina mencoba mendatangi kamar Philip setelah itu kembali pergi karena tak ada yang menjawab. Namun tiba-tiba, saat Paul kembali duduk, Philip menyerangnya hingga menyeret Paul ke tempat letak kamar Camilla disekap. Tidak berselang lama, terlihat Camilla tengah masih terikat di sana, lalu datang dari belakang Susan sengaja menyetrum Philip hingga tak sadarkan diri. Nah loh, kok jadi kumpul? Ikut dong. Singkat cerita, Philip kembali diikat di kursi roda tepat di hadapan Susan dengan gaun warna merah merona. Alasan Susan mengajaknya makan malam Philip meskipun dengan keadaan terikat itu adalah sebuah tanda bahwa Susan merencanakan sebuah misi balas dendam kepada suaminya yang telah bermain serong. Saat sudah berada di kamar, Philip meminta Susan untuk segera melepaskan Camilla dari sana. Kemudian saat sudah dilepaskan, Camilla pun pergi tanpa pamit sepatah kata pun kepada Philip. Kemudian tiba-tiba datanglah Paul di sana membawakan lukisan beserta mahkota yang terbuat langsung dari tanaman untuk dikenakan kepada Philip. Terlihat jelas raut wajah Philip yang kesal karena hanya duduk di bangku cadangan, sedangkan mereka menjadi pemain inti di lapangan perfucekan. Di momen itu, seketika terlintas di bayangan-bayangan Philip tentang hubungan mereka dulu sangat harmonis dan utuh hingga ia membayangkan sosok anaknya. Begitu selesai, Paul mengatakan berbagi sama rata atau impas yang artinya misi balas dendam selesai dan Paul pergi menghampiri Camilla istrinya yang sedari tadi ternyata belum pergi. Hingga hubungan mereka kembali memulai dari awal atas dasar saling memaafkan dan berjanji tak mengulangi kesalahan-kesalahan fatal tersebut. Kembali ke pemeran utama. Philip yang masih terikat di kursi roda mencoba memohon agar hubungan mereka yang sudah diambang perceraian untuk segera membenahinya lagi atas dasar seorang putrinya yang masih kecil. Namun keputusan Susan sudah bulat bahwasannya saat mereka belum menikah Susan telah hamil lebih dulu bukan karena dari hasil keperkasaan si Bruno-nya Philip di masa lalu. Nah loh. I was already 6 weeks late, Philip. Sissy, you can't have Chloe. Mendengar pernyataan dari Susan, Philip seketika menjadi mbah dukun. Kemudian dengan beraninya Philip memberikan hanya 2 pilihan untuk Susan. Pertama, bila Susan melepaskannya, Philip akan menuntut balas. Dan yang kedua, jika Susan membunuhnya, maka dia bisa melarikan diri. Tapi ternyata Susan punya pilihan yang ketiga. Apa itu? Hanya sutradara yang tahu. Tamat. Tidak ada pesan-pesan hikmat dari saya yang bisa diserap. Kalian simpulkan sendiri saja bagaimana baiknya. Tapi ada notis dari saya. Jangan main serong lewat pintu belakang. Anjing, apaan itu? Yaudah ya, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Salam perfucekan garis keras.
Bye.